Di kerajaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, raja dan ratu hidup. Mereka hanya memimpikannya satu hal, memiliki anak. Ketika mereka sudah kehilangan semua harapan, putri mereka lahir. Dia sangat manis dan cantik. Pada kesempatan ini, sebuah perayaan besar diatur, dan banyak tamu diundang ke istana, di antaranya adalah para penyihir yang baik. Mereka mendapat sambutan yang paling hangat dan ramah. Tetapi raja dan ratu membuat kesalahan besar, mereka lupa mengundang penyihir lain. Dia tidak meninggalkan menaranya selama bertahun-tahun, dan semua orang mengira dia sudah lama meninggal. Ketika saatnya tiba untuk memberikan hadiah kepada sang putri, para peri dengan murah hati menghadiahinya dengan kecantikan, hati yang baik, kecerdasan, suara yang indah, kemampuan menari dan memainkan berbagai alat musik. Ketika giliran penyihir terakhir tiba, tiba-tiba peri jahat memasuki aula, yang mereka lupa undang ke liburan. Peralatan makan segera dibawakan untuknya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan hormat sebagaimana mestinya. Menarik piala dan piring darinya, dia menggumamkan mantra. Penyihir itu berharap pada hari ulang tahunnya yang ke-16, sang putri menusuk tangannya dengan spindle, dan karenanya dia mati. Ratu menangis dengan sedih atas keinginan penyihir jahat itu, dan raja memerintahkan untuk menangkap penyihir itu. Tapi dia sudah menghilang dengan tawa yang tidak menyenangkan. Untungnya, peri terakhir belum sempat mengucapkan keinginannya kepada sang putri. Dia tidak bisa membatalkan mantranya, tetapi berjanji bahwa gadis itu tidak akan mati, tetapi hanya akan tertidur lelap sampai dia dibangunkan oleh ciuman cinta. Raja segera memerintahkan penghancuran semua gelendong di kerajaan. Dan kemudian tibalah hari ulang tahun ke-16 sang putri, hari yang dibicarakan oleh peri jahat. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Raja memerintahkan 3 penyihir untuk menjaganya. Peri menjaganya seperti biji mata mereka. Pada hari ini, raja dan ratu mengunci gadis itu di sebuah ruangan untuk mencegah kejadian buruk. Tapi sang putri tidak mau dikurung. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding kamarnya, yang belum pernah dilihat gadis itu. Dia mendengar suara aneh di luar pintu. Terbakar rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang menunggunya, gadis itu memasuki dirinya. Pintu menuju ke sebuah ruangan gelap di mana seorang wanita sedang duduk dengan punggung menghadap putri. Dia berputar. Gadis itu belum pernah melihat poros seumur hidupnya. Dia menjadi penasaran. Sang putri pergi ke poros, menyentuhnya, menusuk jarinya dan tertidur lelap. Dan wanita itu ternyata adalah peri jahat yang sangat senang karena mantranya menjadi kenyataan. Sekarang semua orang memanggil putri tidur cantik. Setelah mengetahui kemalangan tersebut, penyihir yang baik hati memutuskan untuk menidurkan raja dan ratu serta seluruh kerajaan sampai gadis itu terbangun. Segera, semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri tumbuh di sekitar kastil sehingga tidak ada yang bisa melewati semak-semak seperti itu. 100 tahun kemudian, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain pergi berburu. Melihat dari jauh menara kastil yang ditinggalkan, dia teringat cerita lama tentang putri tidur yang diceritakan oleh orang tuanya. Dan pangeran memutuskan untuk masuk. Dia berjuang untuk melewati semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri. Namun pada akhirnya, sang pangeran mendekati gerbang kastil yang ditinggalkan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kastil, dan melihat ke ruang tahta. Di sana pangeran melihat raja dan ratu sedang tidur. Kemudian, di salah satu kamar, dia melihat putri tidur. Dia sedang tidur di tempat tidur yang dihiasi bunga. Pangeran pergi ke tempat tidur, menatap putri cantik itu, dan merasakan cinta memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium putri tidur. Dan pada saat itu, dia membuka matanya dan melihat seorang pangeran tampan. Raja dan ratu juga terbangun, seperti halnya seluruh kerajaan. Mereka sangat gembira, dan untuk menghormati kedua mempelai, pernikahan terindah yang pernah ada di dunia segera diatur. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Seekor tikus kecil tinggal di satu hutan. Dia sangat pengecut dan bahkan takut dengan suara angin. Semua hewan di hutan menertawakannya. Dan kemudian, suatu hari, tikus kecil itu mengumpulkan semua keinginannya menjadi kepalan tangan, dan pergi ke raja hutan. Singa itu baru saja menyelesaikan makan malamnya dan tertidur dengan tenang di tempat teduh, mendengkur keras. Tikus itu mendekatinya dan mulai memanjat ekornya. Semua hewan ingin tahu tentang apa yang dia lakukan. Tikus kecil itu sangat ketakutan, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menyadarinya.
Dia naik ke punggung singa, dan dengan pandangan penting muncul di depan teman-temannya. Dan kemudian singa itu bangun. Dengan satu gerakan dia melemparkan mouse ke tanah dan menggeram dengan mengancam. Semua hewan lain sangat senang. Mereka mengira singa itu akan menelan tikus. Tapi sebaliknya, singa bertanya apa yang dia lakukan di punggungnya. Mengumpulkan semua keinginannya menjadi kepalan tangan, tikus itu meminta Raja Hutan untuk membawanya di bawah sayapnya, sehingga dia tidak lagi takut pada siapapun atau apapun. Karena dia adalah hewan paling pengecut di hutan. Dan sebagai imbalannya dia menawarkan bantuannya. Singa itu mendengarkan tikus itu dalam diam. Tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana seekor tikus kecil dapat membantu seekor singa yang besar dan kuat. Awalnya dia tertawa, lalu dengan raungan keras mengusir pria kurang ajar itu. Tikus itu langsung lari, senang singa tidak mau memakannya. Semua hewan lain mengejarnya. Beberapa waktu telah berlalu. Singa itu kelaparan dan pergi berburu. Tapi dia tidak memperhatikan jebakan yang dipasang oleh para pemburu, dan jatuh ke dalamnya. Raja binatang buas tergantung di udara, terperangkap dalam jaring berburu. Dia mencoba keluar dari situ, tapi tidak bisa. Dan karena singa adalah raja hutan, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berteriak minta tolong. Selain itu, para pemburu bisa mendengarnya. Hewan-hewan itu melihat singa, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Dan singa itu memutuskan untuk mempercayai takdir, tidak melakukan apapun. Secara tidak sengaja, tikus kecil yang sama ada di dekatnya. Melihat raja binatang buas di jala, dia memutuskan untuk membantunya. Tikus memanjat ekor panjang singa, dan ketika mencapai jaring, mulai menggerogotinya. Setelah beberapa waktu, segerombolan hewan berkumpul di dekat perangkap. Menarik bagi setiap orang untuk menyaksikan apa yang terjadi. Tiba-tiba, di suatu tempat yang jauh, teriakan para pemburu terdengar. Hewan-hewan itu menjadi sangat ketakutan dan melarikan diri ke hutan. Tapi tikus itu dengan keras kepala terus menggerogoti jaring. Akhirnya, jaring itu pecah dan singa itu melepaskan diri darinya. Tanpa berpikir dua kali, tikus itu naik ke punggungnya, dan mereka lari. Ketika singa sampai di guanya, dia meminta maaf kepada tikus itu. Dan dia berkata bahwa dia telah meremehkan hewan sekecil itu, memutuskan bahwa itu tidak akan berguna. Dan untuk fakta bahwa tikus kecil menyelamatkan nyawa raja binatang buas, sekarang dia tidak perlu lagi takut pada apapun atau siapapun. Mulai sekarang, singa membawanya ke bawah sayapnya. Semua hewan, melihat apa yang terjadi, tertawa dan bertepuk tangan pada tikus pemberani. Sejak itu, singa dan tikus menjadi teman baik, dan kedamaian telah memerintah di hutan selamanya.